Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Tani di Kota? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Hari ini Bang Tani akan sharing sedikit. Bang Tani sedang melakukan uji coba dalam pembuatan mesin tetas sederhana. Karena banyak di antara pemirsa Tani di Kota yang menanyakan, Bang, jual mesin tetas nggak? Sementara Bang Tani belum jual mesin tetas, tapi Bang Tani akan sharing gimana cara membuat mesin tetas yang sederhana. Mudah-mudahan dengan bahan-bahan yang sederhana ini yang ada di rumah, nanti pemirsa bisa mulai belajar menetaskan mesin tetas skala kecil, skala rumahan, skala pemula. Yang mudah-mudahan juga Bang Tani lagi sedang uji coba nih, mudah-mudahan berhasil. Nanti Bang Tani akan share juga metode apa saja yang sudah Bang Tani lakukan dan bagaimana keberhasilannya. Jadi jangan kemana-mana, ikuti terus video ini. Jangan sampai nanti salah menilai, salah paham, atau menilai hanya dari judulnya saja, tapi isinya nggak dilihat. Oke? Sebelum Bang Tani mulai, yuk bantu Bang Tani supaya makin semangat bikin konten tentang ayam white leghorn dengan subscribe, like, dan komen apabila ada yang ingin dikomentari atau ditanyakan. Dan terima kasih bagi yang sudah subscribe channel ini. Semoga kebaikannya dibalas dengan kebaikan yang berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Dalam membuat mesin tetas ini, Bang Tani terinspirasi dari banyaknya pertanyaan teman-teman yang, Bang, punya mesin tetas second nggak? Atau Bang, bagaimana sih dapat mesin tetas yang murah? Karena Bang Tani waktu itu memang pernah bikin konten tentang mesin tetas, dan sudah sarankan Bang Tani waktu itu di sana, sarannya adalah beli mesin tetas yang second saja, yang murah, karena kita masih baru belajar. Tapi mungkin ternyata mesin tetas second juga sulit didapat. Akhirnya Bang Tani coba-coba cari inspirasi dan ternyata menemukan kira-kira bisa nggak dari kotak ini bisa jadi mesin tetas yang bermanfaat buat kita semua. Jadi kotak bekas es krim. Dan Bang Tani juga kadang-kadang kirimkan bagi pemirsa yang sudah pernah beli telur tetas dari Tani di Kota. Untuk pemesanan yang biasanya lebih dari 8 butir, Bang Tani kirimkan dengan ini. Nah, ini ternyata bisa dimanfaatkan untuk jadi mesin tetas. Nanti kita uji coba sama-sama apakah berhasil atau tidak. Dan sudah ada beberapa metode yang Bang Tani gunakan menggunakan alat ini. Nah, nanti Bang Tani akan sharing. Metode pertama yang Bang Tani menggunakan ini dalam membuat mesin tetas, yaitu prinsipnya adalah di kotak ini nanti diberi lampu di atasnya. Oh, di bawah. Lampunya nanti di bagian bawah, di lubang kanan atau kiri atau cuman sebelah diberi lampu. Kemudian telur diletakkan di atasnya. Letakkan di atas, jadi seperti ini. Jadi ini Bang Tani ambil dari potongan ini, dipotong. Diambil kotaknya, dibuat bulat seperti untuk telur ini. Lubangnya nggak rapi nih, Bang Tani masih nggak bisa rapi nih, bikinnya masih sembarangan ya nanti karena masih uji coba. Nah, prinsipnya adalah yang penting bisa meletakkan telur seperti ini. Kemudian ada lampu di bawahnya. Kemudian nanti di samping atau di bawah, kalau di bawah nanti kena air, jadi di samping lampunya. Kemudian ini diletakkan seperti ini. Jadi lampu ada di bawah memanasin. Teori yang dipakai di situ, Bang Tani juga belajar dari satu konten kreator, katanya bahwa telur yang dipanasi di bawahnya, lewat bawah, itu nanti dia akan menyebarkan sendiri, jadi tidak perlu dibolak-balik menurutnya. Tidak perlu dibolak-balik, telur itu nanti panasnya akan menyebar sehingga dalam 21 hari akan menetas. Harapannya seperti itu. Jadi dengan dipanasin cukup di bawahnya. Kita tidak perlu bolak-balik lagi. Yang kita perlukan adalah pastikan suhu setting di sini lampunya tadi yaitu 375 sampai 38,5 derajat. Kemudian kelembabannya juga 50 sampai 60 seperti biasa, seperti dalam mesin tetas yang lain. Dan telur tidak perlu dibolak-balik. Pastikan airnya ada. Nah, hasilnya dari uji coba itu seperti apa? Ini sayang Bang Tani kemarin sudah buat tapi tidak sempat dokumentasikan. Ternyata hasilnya memang embrionya jadi, guratannya jadi, tapi dia lengket ke satu sisi. Ya, jadi telur yang Bang Tani tetaskan tanpa dibolak-balik itu ternyata tidak berhasil. Nah,
dari kegagalan tadi, Bang Tani belajar ke dari beberapa referensi. Jadi ternyata telur memang setidaknya waktu dipanasin di hari setelah hari kelima itu memang wajib diputar-putar supaya satu, supaya panasnya merata, kedua, supaya embrio yang ada di dalamnya, yang dalam kuning telur itu tidak lengket ke satu sisi. Jadi kalau sudah lengket ke satu sisi, misalnya dia sudah terlanjur lengket ke bawah. Kalau kemarin kebanyakan Bang Tani yang sudah dipanasin dari bawah itu kebanyakan lengket di bawah dan tidak naik-naik lagi. Nah, itu artinya malah tidak baik. Artinya berarti memang dalam penetasan telur, satu yang diperlukan, 3 faktor yang diperlukan dari Bang Tani simpulkan. Yang pertama adalah pemanas. Kita perlu panas 37,5 sampai 38,5 derajat. Ini bisa bervariasi tergantung di tempat kita masing-masing, karena ada tempat daerah yang dingin, daerah panas. Itu bisa nanti disesuaikan, itu masih perlu uji coba. Kemudian kelembaban, yaitu kita kasih cairan di situ air supaya terdapat uap-uap air. Perlu kelembaban 50 sampai 60%. Dan faktor yang ketiga antara tadi dilupakan adalah faktor memutar telur ini atau membolak-balik, supaya tujuannya satu, meratakan panas, kedua juga tidak embrio tadi tidak lengket ke satu sisi. Makanya Bang Tani akhirnya modifikasi mesin tetas yang tadi ini menjadi mesin tetas versi baru. Modifikasi versi baru, nanti kita lihat sama-sama bagaimana hasilnya. Nah, inilah kotak mesin tetas yang Bang Tani buat kemarin dari versi 1 yang tadi pakai versi lubang di sini, pakai lubang di dalamnya. Sekarang Bang Tani modifikasi dengan seperti ini. Jadi sekarang Bang Tani buat samping-sampingnya dengan alat pemutar telur. Gimana cara kerjanya? Ini alat pemutar telurnya masih manual ya. Kita buka yuk. Ini lampu. Waktu versi pertama, lampu ini ada di bawah. Lampu ini ada di bawah, jadi pemanasannya dari bawah. Kemudian telur letaknya berdiri seperti ini, dipanasin dari bawah. Nah, ternyata itu gagal. Bagi Bang Tani gagal, entah nanti mungkin teman-teman bisa mencobanya dan silakan sharing pengalamannya. Tapi Bang Tani sudah mencobanya 2 kali gagal. Dan Bang Tani simpulkan itu karena tidak ada pemutaran telur. Nah, sekarang Bang Tani buat yang versi selanjutnya, itu dengan pemutaran telur. Ini Bang Tani buat lubang, Bang Tani kasih pipa, dan harapan begini, telur bisa diputar. Jadi setidaknya yang Bang Tani baca dari berbagai literatur diperlukan sehari 2 sampai 3 kali pemutaran minimal. Artinya kalau kita mau putar pagi dan sore juga sudah, mungkin insya Allah sudah cukup. Yang penting dia sudah dirubah posisinya. Bagaimana cara merubahnya? Kita tidak perlu memegang-megang telurnya lagi, tapi kita bisa putar dengan memutar ini. Nah, lihat ya, dia bertelur, telurnya berputar. Oke? Ya. Jadi kita pipanya dari kanan dan kiri kita putar sehari 2 kali, pagi dan sore, itu dia. Kemudian airnya, karena ini bentuknya ember, jadi kita bisa letakkan air di situ tanpa takut airnya tercecer kemana-mana. Kita bisa basahin supaya mendapatkan kelembaban sini. Nah, untuk peralatan yang Bang Tani gunakan di sini semuanya beli, insya Allah mudah tersedia, banyak di marketplace. Yang pertama adalah lampu ya, fitting lampu. Bang Tani bisa gunakan 2 fitting lampu. Nanti pemirsa juga mungkin kalau mau modifikasi dengan 1 fitting lampu juga nggak apa-apa, nggak masalah. Ini Bang Tani 2, diharapkan supaya kanan kiri sama rata. Kemudian lampu ini mungkin berkisar 5.000, fittingnya juga mungkin 5.000 atau 10.000. Jadi total ini untuk buat ini sekitar 20.000 atau 25.000 sudah jadi. Kemudian kabel-kabel sedikit. Kemudian yang paling utama adalah ini, mesin termostat. Bang Tani pakai yang W3001 kalau nggak salah ini. Ini juga mungkin di marketplace berkisar antara 20.000 sampai 30.000. Jadi mudah didapatkan. Kemudian untuk kalibrasi suhu, Bang Tani juga gunakan termometer, 1 termometer manual. Ya, supaya kita tahu persis suhunya secara manual dihitung berapa. Ya. Kemudian termometer digital di sini juga, karena yang Bang Tani gunakan di sini sebetulnya nggak cuma termometernya, tapi adalah kelembaban. Kelembaban yang Bang Tani pakai ini kelembabannya hanya 46, ini kurang. Ini mungkin karena dibuka terlalu lama, jadi kelembabannya kurang. Jadi kita bisa tutup.
Kemudian jangan lupa nanti dikasih lubang udara di sini. Bang Tani buatkan lubang udara di sini. Satu pojok kanan dan kiri Bang Tani buatkan. Itu nanti untuk mengatur kelembaban. Kalau bila terlalu banyak uap air, kita bisa buka ini supaya tidak terlalu lembab. Kalau kelembaban terlalu tinggi. Kemudian bahan selanjutnya mungkin pipa. Ini pipa di toko-toko akuarium itu mungkin banyak yang jual pipa-pipa seperti ini. Pipa kecil, atau mungkin bisa gunakan pipa lebih kecil lagi sehingga kapasitas telur di dalamnya bisa lebih banyak kalau pakai pipa-pipa yang lebih kecil. Jadi Bang Tani perkirakan di sini kapasitasnya dengan kotak seperti ini mungkin bisa di atas 12 butir. Ya, jadi lumayan kan dengan kotak kecil seperti ini, kotak es krim 8 liter bisa menetaskan telur sebanyak 12 butir. Ini kotak ini mungkin juga di marketplace harganya mungkin sekitar 15.000. Jadi modalnya untuk membuat ini mungkin hanya sekitar berapa tadi? 20, 15 mungkin sekitar 70.000 untuk dapat. Baik, demikian konten kali ini. Ini Bang Tani tutup dulu ya. Nanti mudah-mudahan di Jumat ketiga. Jadi ini Bang Tani masukkan ini kemarin di hari Jumat tanggal 29 September. Jadi nanti di 3 Jumat nanti insya Allah akan diupdate hasilnya bagaimana. Apakah berhasil menetaskan atau tidak. Kalau mudah-mudahan berhasil dan ini bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman yang kesulitan mendapatkan mesin tetas. Jadi ternyata kita bisa membuat mesin tetas sendiri dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Demikian konten kali ini, semoga memberikan manfaat dan bisa memberikan inspirasi. Nanti bagi teman-teman yang masih ingin ada pertanyaan tentang materi kali ini bisa gunakan kolom komen atau juga bisa gabung di grup Telegram Tani di Kota atau bisa juga menggunakan media sosial Bang Tani yang ada di bawah. Kemudian bagi teman-teman yang nanti membutuhkan produk-produk Tani di Kota, silahkan gunakan link Tokopedia yang ada disediakan di bawah ini deskripsinya. Nanti mungkin kedepannya bila mesin tetas ini berhasil, nanti Bang Tani juga mungkin akan sediakan bagi teman-teman yang masih kesulitan membuat mesin tetas. Nanti insya Allah memang kalau sudah berhasil, terbukti, nanti akan Bang Tani sediakan semua peralatannya atau sudah jadi mesin tetasnya yang versi komersilnya. Silakan. Jadi akhirnya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Bersyukurlah dari hal-hal yang paling kecil sekalipun, sehingga hal besar akan datang kepada kita. Sampai ketemu di video Tani di Kota selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.